Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Firmansyah dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, kali ini saya akan melakukan observasi untuk tugas karakter building tentang profesi yang telah dijalani oleh narasumber saya kali ini. Narasumber, silakan memperkenalkan. Iya, perkenalkan, nama saya Ahmad Muhammad Ladian. Saya adalah alumni dari Universitas Nusa Mandiri tahun 2023. Kebetulan baru lulus kemarin. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Setelah lulus ini, apa ada kegiatan atau pekerjaan? Untuk saat ini menggeluti di bidang desain grafis. Kebetulan bekerja di salah satu perusahaan di bidang pelatihan, dan saya megang di Instagram post ya, di desain grafisnya, Sosial media. iya. Untuk kuliahnya sebelumnya jurusannya apa ya? Untuk saat itu saya ngambil di sistem informasi. Jadi nyambung atau enggak nyambung? Kalau kurang lebihnya ya sedikit belok ya, tapi masih tentang komputer lah kurang lebihnya. Jadi kalau mau mempelajari tentang desain grafis masih oke kali ya? Iya, karena saat itu kan waktu kuliah di SI kan ngambil jurusan SI, pasti kita lebih main di software ya, kayak kita bikin website, kita bikin aplikasi, kurang lebihnya kita bikin program-program. Jadi untuk di desain grafis sendiri itu ada sedikit diajarkan, tapi nggak terlalu mendalam. Tapi apa kesan baik dan tidak baiknya dalam desain grafis? Mungkin karena saya dulu lulusan dari Madrasah Aliyah, dari kampung, terus niat untuk datang ke Jakarta merantau, dan saat itu saya mengikuti beasiswa dari salah satu kampus. Nah, alhamdulillah saya keterima dan saya ngambil jurusan sistem informasi, dan di situ saya masih kosong, saya nggak punya pegangan karena saya lulusan dari Madrasah Aliyah ya. Ya, jadi kayak Ya waktu itu masih meraba-raba ya. Dan kenapa bisa ngambil desain grafis? Karena memang saat itu kebutuhan dari kantor memang yang lagi dibutuhkan dari posisi desain grafis. Jadi saya memang mulai dari nol, dan saya harus belajar otodidak dari YouTube. Dan saya ngambil yang simple dari beberapa platform desain grafis ya. Misalkan ada Photoshop, ada CorelDRAW, dan Canva. Saya ngambil yang Canva karena saat ini emang ya udah lagi booming kan, karena Canva itu lebih praktis, lebih simple, dan selain itu juga banyak tutorial dan banyak template yang sudah disediakan. jadi dalam jurusan kakak ini ibaratnya kakak mulai dari nol. Nah, teman-teman kakak yang sebelumnya itu udah di komputer itu ibaratnya sudah dibekali dasar-dasarnya. Jadi ibaratnya belajarnya kakak ini lebih dari teman-temannya. Bener, saya emang dari nol. Saya emang buta banget dengan komputer waktu dengan laptop ya. Karena memang saya dari pelosok, saya dari kampung ya. Untuk saat itu di madrasah cuma kita diajarin, karena saya dari Madrasah Aliyah, jadi lebih nekanin ke di sisi agamanya ya, daripada kayak teknologi gitu. Tapi mungkin untuk saat ini seiring berkembangnya zaman dan tahun, dari Madrasah Aliyah juga mulai mengimbangi untuk memasukkan beberapa materi, beberapa pelajaran yang mengarah ke dunia teknologi, kemudian di komputer. Nah, kembali lagi nih di profesi kakak yang sebagai desain grafis. Padahal dulu background kakak
lulusan madrasah aliyah. Nah, saat kuliah mengambil jurusan sistem informasi. Kenapa kakak tertarik terjun dalam bidang desain grafis? Padahal jurusan informasi, sistem informasi bisa menjadi programmer atau data analis dan lain-lain. Saya jawab. Oke. Nah, kenapa saya mulai tertarik menjadi seorang desain grafis? Karena saat lulus kuliah, saya ngeplay lamaran dan keterima di salah satu perusahaan, yaitu di digital marketing dan penjualan kelas online ya. Dan saat itu emang yang dibutuhkan sebagai seorang desain grafis. Maka dari situ saya mau tidak mau harus belajar lagi mulai dari nol. Saya belum bisa nerapin ilmu dari kampus, tapi beberapa masih bisa saya terapin. Tapi kalau di dalam desain grafis saya harus mulai dari nol. Dan saya saat itu belajar otodidak untuk menjadi seorang desain grafis. Nah, kenapa saya tertarik di situ? Karena pertama tadi emang tuntutan dari kerjaan emang yang dibutuhkan adalah bidang desain grafis. Yang kedua, saya juga tertarik karena di situ ada seni dan saya emang dari dulu tuh suka seni. Saat kecil saya kayak bikin layang-layang, terus di batik gitu ya, di pakai cat air gitu. Itu udah saya mulai suka seni itu dari situ. Terus lanjut kayak ngedit itu saya juga suka. Makanya kenapa saya lebih memilih desain grafis. Mungkin saya belum bisa mempraktekkan ilmu yang dari kampus seperti jadi programmer gitu, kayak kita ngoding. Memang saya sempat belajar juga untuk saat itu di WordPress ya. Jadi kita nggak ngoding, jadi kita desain aja di situ. Nah, tapi mungkin belum fashion saya ya, dan mungkin saya lebih tertarik ke desain grafis. Maka dari itu saya lebih tertarik untuk memperdalam ilmu desain grafis sampai sekarang. Nih, maaf nih kak, kalau saat pembelajaran desain grafis, kendala-kendala seperti komputer yang lemot atau sinyal yang tidak stabil itu apakah mempengaruhi? Saat itu emang sangat berpengaruh untuk saya. Yang pertama, saat itu karena saya dari kampung ya, dari perbekalan memang kurang. Dan saat itu saya punya laptop seadanya buat kuliah aja saat itu. Dan kalau memang buat desain itu kurang support, kurang mendukung. Emang kendala saya di situ di laptop karena speknya masih bawah ya, masih rendah. Jadi buat desain tuh kadang dari segi warnanya itu nggak sama. Karena kan tampilan di laptop udah bagus nih. Ketika di download, kadang hasilnya tuh kayak kurang lebih beda gitu, kayak 11-12 nggak sama kayak kita desain gitu warnanya saat kita upload. Itu yang pertama, karena memang spek dari komputernya atau laptopnya tuh masih rendah gitu. Dan yang kedua di sinyal tadi, karena kita ngekos, kita harus pakai tethering atau hotspot pribadi. Nah, di situ kan kalian tahu sendiri kan, kalau kita tethering dari handphone pasti sangat boros sekali kalau buat laptop. Dan saat itu kebetulan ibu kos di tempat saya tuh berbaik hati. Dan pertama saya ngomong gitu ya, saya izin minta wifi-nya gitu juga saat kerja aja gitu, waktu di rumah misalnya ada kerjaan, jadi bisa dipakai. Mungkin kurang lebihnya kalau kosannya di situ.
Baik, untuk tugas kali ini saya akhiri sampai sini. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Mohon maaf. Terima kasih.